welcome back my channel di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di daily vlog kali ini aku mau buat tutorial cara mengcover pengeluaran atau belanja bulanan dari suami kalian. Dan ini tutorial aku ini sangat simple dan mudah ya guys ya, cara tercepat, karena daripada ribet banyak catatan ini itu mending sekalian ikutin terus channel YouTube aku. Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Oke guys, pertama kalinya aku mau mencatat pengeluaran aku setiap minggunya. Jadi satu bulan itu ada 4 minggu ya guys ya. Jadi aku mau mencatat pengeluaran aku setiap minggunya sampai 4 minggu itu tadi. Nanti aku totalkan dan aku kurangin berapa pengeluaran aku setiap bulannya ya guys ya. Oke, ikutin terus guys, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip, jangan dicepetin. Mohon maaf banget ya guys kalau di sini tuh agak berantakan karena anakku habis mainan. Jadi sekarang ini anakku udah tidur, jadi aku bisa membuat video ini tanpa ada gangguan si bocil ya guys ya. Oke guys, ikutin terus, aku mau mencatat. Habis ini aku kasih penjelasan tentang cara mengcover pengeluaran aku, versi aku ya guys ya. Akhirnya selesai juga aku nulis kayak catatan pengeluaran dan pemasukan bulan ini ya. Jadi ini tuh pengeluaran rutin setiap bulan aku. Jadi ini aku mau kasih tahu sebenarnya kayak pendapatan aku dari suami tuh ini 2.500.000. Jadi aku tiap bulan sama suami dikasih 2.500.000 ya guys ya. Terus pengeluaran aku setiap bulan itu 2.140.000. Jadi aku punya sisa setiap bulan 360 ya guys ya. Jadi aku tabungkan di rumah aja. Aku jadi punya dompet khusus untuk pengeluaran dan pemasukan ya guys ya. Jadi ini dompetnya guys. Nah, jadi ini dompetnya, ini namanya dompet bulanan ya guys ya, yang kemarin aku review. Ini aku juga jualan juga. Ini dompet bulanan. Jadi kalau uang setiap bulan pengeluaran kita masukin ke sini tuh pasti nggak akan pernah kayak tercampur sama uang kita. Misalnya nih kita punya hutang atau kita punya tanggungan ya guys ya. Soalnya di dalam hidup ini kita nggak akan pernah misalnya nggak punya hutang gitu ya, jarang-jarang. Soalnya kalau nggak ada hutang itu kita kerja kayak nggak semangat gitu ya. Oke, jangan dicontoh ya guys, kalau hutang bila perlu aja. Jadi ini ada setiap lembar plastiknya ini pasti bisa dimasukin, misalnya ini, misalnya uang jajan, uang makan, atau uang belanja gitu ya guys ya. Nah, jadi ini itu aku belanjanya tuh, ini kan aku sendiri sama anakku, sama aku sama anakku aja. Suamiku kerja di luar ya, di luar Jawa, jadi nggak ikut aku. Jadi kan aku pengeluaran lebih sedikit ya. Jadi ini aku pengeluaranku ini nanti aku taruh uangnya, pengeluaran aku taruh di dompet ini dompet pintar, atau bisa kalian sebut juga sebagai dompet bulanan. Jadi kalau uang sudah masuk ke sini, jadi ini tandanya uang itu nggak boleh diambil, apalagi yang buat keperluan kayak hutang atau bayar sesuatu gitu tuh nggak bisa di otak-atik ya guys, kecuali uang makan sama uang jajan anak itu nggak apa-apa kita taruh sini. Dan uang sisa bulanan ini kita taruh sini juga. Jadi kalau kita perlu, misalnya kita perlu sesuatu atau ada pengeluaran mendadak, kita bisa ambil di sini guys. Nah, lanjut ke sini ke bukunya. Jadi pengeluaran aku setiap minggu itu 470 ya guys ya. Ini ada BRI KUR 100.000 per minggu, kan bayarnya per bulan. Tapi aku jadiin sistem mingguan ya guys ya, karena aku banyak yang mingguan gitu guys. Yang bulanan itu cuma 1 BRI aja ya, sama
sama SPP-nya anakku. Jadi ini per minggunya 470, terdiri dari pengeluarannya ada BRI 100.000, makan 1 minggu. Untuk minggu pertama itu kan 1 bulan ada 4 minggu ya guys ya. Jadi makan minggu pertama ini 150. Kadang ya habisnya nggak sampai 150 guys kalau aku sama anakku ya. Soalnya tuh kan cuma kita berdua, jadi pengeluaran itu lebih sedikit guys. Terus aku juga punya pinjaman di Mekar. Tahu kan guys, Mekar program pemerintah yang menawarkan pinjaman untuk kayak untuk apa ya guys, untuk usaha, modal usaha. Ini sebenarnya ini 87.500 guys. Jadi aku bulatkan aja menjadi 100.000 ya biar enak hitung-hitungnya. Terus uang jajan anakku itu satu hari aku buat 10.000. Jadi dia jajannya 70.000 ya guys untuk 1 minggu ya. Jadi jajannya anakku ini 70.000 untuk 1 minggu aja. Terus ada aku ikut nabung di PKK 50.000. Tapi aku jarang pinjem sih ya kalau nggak perlu, karena di situ tuh kalau kita pengen dapat bunga kita harus pinjem, walaupun 100, 200 atau berapa itu kita harus pinjem gitu. Tapi kalau nggak perlu jangan diambil dulu ya guys ya. Jadi ini aku nabung PKK karena aku nggak ikut arisan. Soalnya ini aku tabungkan aja ke PKK biar nggak punya tanggungan gitu ya guys ya. Kalau ikut arisan kan kita tanggungan pasti tuh kan jadi banyak pengeluaran yang pasti harus dibayar. Kalau nabung kan kita seadanya, ada ya nabung, enggak ya enggak. Tapi kalau nabung di PKK aku usahain 50.000 ya. Ini tuh khusus buat aku buat kalau lebaran. Kalau lebaran kan pasti banyak pengeluaran ya guys ya, kayak selamatan gitu guys. Terus beli kayak baju lebaran buat anak-anak. Terus pengeluaran buat kayak misalnya kita ke rumah ibu mertua atau kita ngasih ke orang tua kita gitu. Itu tuh pasti banyak pengeluaran di lebaran. Butuh kue lebaran juga kan guys ya. Jadi ini aku nabungnya 50.000 ya guys. Pengeluarannya setiap minggu 470 guys. Jadi susunya anakku nggak aku masukin ke sini ya, langsung di tiap bulan aja biar enak. Ini tuh kan ada 4 minggu ya guys. Jadi ini 4 minggu 1, 2, 3, 4 minggu. Sama suamiku aku dikasih 2.500.000. 2.500.000 ini cuma aku ambil 4 minggu, ini cuma 2 juta guys ya, cuma 2 juta. Itu pun 1 minggunya itu aku sisa 1 minggu aku jatah 500.000 ya, khusus kayak mingguan gitu ya, karena pengeluaran aku mingguan walaupun suamiku ngasihnya bulanan gitu ya. Nggak apa-apa, kalian bisa pakai caraku ini buat mingguan. Khusus yang mingguan bisa pakai, dan khusus yang bulanan juga bisa pakai guys. Jadi kita harus terperinci gitu ya. Jadi ini aku buat 500.000 tiap minggu guys. Jadi ini 500.000. Pengeluaran tiap minggu 470 ya guys ya. Jadi sisa 30.000. Nggak apa-apa sisa dikit, yang penting ada sisanya ya guys ya. Jangan sampai nggak ada sisanya. Kalau bulan kemarin tuh aku bener-bener nggak ada sisa guys. Banyak pengeluaran, low budget. Terus anak juga 1 bulan itu 2 kali atau 3 kali sakit kalau nggak salah ya guys ya. Jadi tuh 1 bulan Agustus kemarin tuh kayak banyak pengeluaran gitu guys ya aku. Jadi ini tiap minggu aku kalau di total itu 1.880.000 ya guys. Dan ini ada yang ketinggalan, susu anakku tuh satu bulan itu habis 2 kotak. Kayak yang susunya anakku kan Milo yang 800 gram itu harganya 80.000. Jadi kalau habis 2 bungkus 800 gram itu 160, harganya 80.000 susunya anakku ya guys. Terus sama SPP sama nabung. Jadi anakku tuh tiap bulan tuh pasti dikasih buku tabungan sama buku SPP. Jadi buku SPP-nya ini aku buat di akhir-akhir bulan gini, kayak di bulanannya langsung gitu ya guys ya. Jadi pengeluaran aku tiap bulan
pengeluaran sepenuhnya ini guys. Jadi pengeluaran ini adalah 2.140.000 ya guys ya. Jadi pengeluaran aku tiap bulan tuh 2.140.000. Dan pemasukan aku, uang belanja dari suamiku itu 2.500.000 guys. Dan dikurangi pengeluaran aku tiap bulan 2.140.000. Jadi aku satu bulan bisa sisa 360 guys. Ya, jadi aku sama suamiku tuh punya keinginan pengen punya rumah sendiri ya. Ini kan rumah ini kan kayak tanahnya dari orang tua ya. Cuman rumahnya ya bangun sendiri, tapi bangunnya tuh ya ala kadarnya, nggak sepenuhnya kita kayak gimana gitu ya. Nah, oke guys, maaf kepotong ya tadi karena anakku tadi bangun ya kayak ngeringi gitu ya. Oke, jadi tiap bulan aku sisa 360 guys. Jadi ini aku tabungin, aku masukkan ke tabungan kalau ada keperluan mendadak apa keperluan pribadi. Misalnya kita pas uang yang kita tentuin 500.000 satu minggu ini belum cukup, kalian bisa ambil uang ini. Dan uang nabung di PKK ini juga menjadi tabungan kita guys. Tabungan kita di saat kita lebaran ya. Ini aku tabungan PKK 50.000 ini khusus buat kayak misalnya lebaran gitu. Lebaran itu pasti aku banyak pengeluaran guys ya. Sumpah kemarin lebaran kemarin tuh aku habis banyak banget guys. Belum beli jajan di rumah, terus di rumah mertua, buat jatah di rumah mertua, adik-adiknya, terus adik-adiknya suami aku juga guys. Dan pengeluaran di rumahku sendiri, di rumah orang tuaku, maksudnya aku kayak kasih jajan atau sembako gitu ya guys ya. Terus buat zakat, selamatan gitu kan banyak ya guys pengeluaran di apa kayak pengeluaran di hari raya tuh banyak aku. Jadi aku harus nabung mulai sekarang ya guys ya. Ini sisanya 360 ya guys. Oke guys, makasih yang udah ngikutin video aku terus. Semoga di channelku ini tutorial kayak mengcover belanja bulanan kita ala aku ya ini guys ya. Misalnya ini aku yang kayak detailnya aja, yang kayak yang mudahnya gitu ya guys. Yang mudahnya ini aku menurutku kayak gini guys, yang mudah kalian pahami. Kayak globalnya gitu ya, yang nggak perlu terlalu ruwet. Misalnya makan satu minggu ini 150, beli apa aja, beli ini, aku nggak usah gitu guys, karena tuh banyak banget pasti kita tuh lupa. Kayak kita tadi habis beli apa, akhirnya nggak kecatet, malah runyam ya. Jadi aku pilih langsung aja 150 gitu satu minggu. Misal ada sisanya kita masukkan aja ke dompet pintar. Aku tuh punya dompet itu 2 guys. Ini buat dompet kayak pengeluaran, terus kayak uang-uang yang kayak pengeluaranku tiap minggu ini. Uang pengeluaran tiap minggu ini tuh aku masukkan ke dalam dompet ini guys. Tapi kalau uang kayak sisa setiap bulan ini aku masukkan ke dalam dompet ini. Jadi kalau ada sisa kayak dari uang ini tuh aku masukkan ke dalam dompet ini. Maaf ya guys, dompetnya kotor ini karena ini tuh udah lama banget. Pas aku pertama kali nikah tuh aku punya dompet ini guys ya. Jadi ini aku masukkan ke dalam dompet ini guys untuk pengeluaran kayak sisa-sisa uang ya. Tapi nggak aku buka. Nanti dikiranya pamer lagi guys ya. Ini dompetnya kotor ya guys ya, mohon maaf. Oke guys, makasih yang udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komennya yang baik-baik ya. Semoga konten aku kali ini tuh menghibur dan bisa bermanfaat buat kalian, terinspirasi. Kita kayak tiba-tiba yang kalian misalnya boros nih ya, namanya aku juga kadang suka boros ya guys ya. Tapi kita kalau boros itu harus ada tempatnya sendiri. Bolehlah kita makan enak, beli barang-barang bagus, atau beli yang untuk memenuhi kebutuhan kayak keinginan kita. Tapi tuh kita harus lihat-lihat dulu pengeluarannya,
atau jumlah uang yang kita punya ya guys ya. Semoga video aku ini bermanfaat dan membuat kalian terpacu untuk mengcover keuangan kalian di dalam buku ini dan di dalam dompet kayak gini guys, biar kalian bisa bisa mengcover keuangan kalian tiap bulan atau tiap minggu gitu ya guys ya. Oke guys, see you, thank you for watching guys, bye bye.